Selamat pagi, selamat hari Minggu. Atas nyanyian spesial yang sangat indah, kami ucapkan terima kasih sambil mendengar nyanyian spesial. Tiba-tiba hati saya menjadi terharu dan sempat menangis karena memang kehidupan kita di dunia ini penuh dengan susah payah. Tapi betapa kita bersyukur ketika kita berdoa, Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu perhatian kepada kita. Supaya kita sebagai umat Allah, walaupun kita seringkali mengalami banyak penderitaan, kesusahan, jangan kita lupa kita bukan anak yatim piatu, tapi ada Allah yang selalu memperhatikan kita, mendengarkan doa kita. Semoga melalui pergumulan iman kita semakin memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kemudian kita dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan sejarah. Judul misi kami pada pagi ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ayat adalah ayat 21 sampai 23. Mari kita baca sama-sama ayat 21 sampai 23 setelah 1, 2, 3. Orang yang bertahta di surga, kami sungguh berterima kasih atas hari Sabat yang sangat indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun bagi kami ada begitu banyak kasih karunia, tetapi hal bahwa kami dapat berkumpul, kami dapat beribadah kepada Engkau. Betapa besarnya berkat yang dapat kami nikmati. Biarlah Tuhan beri daya konsentrasi kepada kami semua, roh penyembahan di hati kami masing-masing terhadap Engkau, supaya melalui ibadah minggu ini kami dapat menyenangkan hati Tuhan, kami dapat bersekutu dengan Tuhan secara sempurna, sehingga dari Tuhan kami memperoleh penghiburan baru, kekuatan baru, dan semangat baru, supaya kami kuat, kami dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Allah seperti apa yang dilakukan oleh Henok. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara di hati kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di dalam Alkitab seringkali muncul banyak silsilah. Di dalam kitab Kejadian pun muncul banyak silsilah. Kemudian jika kita membuka silsilah dalam kitab Perjanjian Baru, pertama kali yang muncul itu adalah silsilah Yesus Kristus. A memperanakan B, B memperanakan C, A sampai dengan J adalah 14 generasi. Jadi itu yang muncul dalam kitab Injil Matius pasal 1. Oleh karena itu saya masih ingat waktu saya masih SMP kelas 3, karena banyak orang mengatakan Bible, Alkitab itu adalah buku bestseller, sehingga saya coba buka Alkitab mulai dari kitab Kejadian. Tapi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, karena ini bertentangan dengan apa yang dipelajari dari sekolah. Ini dianya seperti dongeng, kemudian langsung pindah kitab Perjanjian Baru. Tapi karena kita Perjanjian Baru, A memperanakan B, B memperanakan C, C memperanakan D, dia membuat ngantuk, kemudian langsung tutup. Saya menyerah, saya tidak bisa melanjutkan pembacaan Alkitab. Kemudian pada saat itu di otak saya sudah tertanam semacam kesan yang sangat negatif. Agama Kristen adalah agama yang sungguh membuat orang bosan dan ngantuk. Jadi sudah pikiran negatif seperti itu. Tapi saudara-saudara, umat Perjanjian Allah, terutama bangsa Israel, sangat menghargai silsilah Yesus Kristus secara sangat berharga. Karena dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15,
Allah telah berjanji bahwa Allah akan mengirimkan Yesus Kristus sebagai Mesias dari keturunan perempuan. Sesuai dengan janji itu, mereka selalu memperhatikan kemudian menghargai silsilah yang tertulis dalam Alkitab. Allah telah berjanji bahwa Allah akan mengirimkan Yesus Kristus melalui keturunan perempuan. Oleh karena itu, silsilah itu dibutuhkan bukan hanya untuk membuktikan sebuah fakta yang bersejarah, tapi suatu ekspresi kepercayaan dari setiap umat Tuhan yang menanti-nantikan Mesias dan mengandung rahasia karya penebusan Allah yang sungguh ajaib, karena melalui silsilah itu Allah ingin menyelamatkan semua orang-orang yang berdosa. Kalau begitu, siapakah yang muncul di dalam konteks yang tadi kita bacakan? Mari kita perhatikan ayat 1a. Inilah daftar keturunan Adam. Silsilah keturunan Adam itu yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 5. Tapi ketika kita perhatikan keseluruhan silsilah yang tercatat dalam pasal 5 ini, ada suatu kejanggalan. Siapakah yang tidak ada dalam silsilah itu? Ternyata Kain tidak ada. Kemudian semua keturunan Kain yang telah kita pelajari dari pasal 4, nama-nama mereka sama sekali tidak tercatat. Siapakah anak sulung bagi Adam? Sebenarnya Kain. Sehingga wajarnya nama Kain, keturunan Kain harus dicantumkan di dalam silsilah yang keturunan Adam. Tapi ternyata baik Kain maupun semua keturunan Kain sama sekali tidak termasuk, tidak tercatat di dalam pasal 5 ini. Allah sengaja mencabut nama Kain dan keturunannya dari silsilah Adam. Kain yang telah pergi dari hadapan Allah, meninggalkan Allah, keturunan Kain yang hidup tanpa berkaitan dengan Allah, nama-nama mereka semuanya dihapuskan dari silsilah Adam. Kemudian keluarga Adam itu langsung disambungkan karena Habel terbunuh dari Adam ke Set. Oleh karena itu, silsilah dari Adam ke Set adalah orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Set melahirkan Enos, dan mulai saat itulah orang-orang memanggil nama Tuhan. Artinya mereka mulai beribadah kepada Tuhan, mulai memanggil nama Allah, beribadah kepada Allah. Dan Henok menjalani hidup yang bergaul dengan Allah, lalu tidak mengalami kematian, langsung masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian Nuh adalah orang yang benar, orang yang sempurna di hadapan Allah. Jadi silsilah dari Adam ke Set adalah silsilah dari keturunan orang-orang yang beriman. Kemudian catatan sejarah dari orang-orang yang terus berjuang untuk bergaul dengan Allah. Jika kita perhatikan silsilah Adam, kita dapat menemui 3 kata kerja yang sangat penting. Yang pertama, memperanakan, kemudian hidup, kemudian mati. Ada 3 kata kerja yang sangat penting. Ada sebuah gaya atau pattern, yaitu si A memperanakan B, kemudian si A ini hidup selama sekian tahun, kemudian si A mati di usia sekian. Jadi kalau kita perhatikan, silsilah Adam itu selalu berulang-ulang seperti itu. Tapi jika kita membaca pasal 5 secara seksama, ada hal-hal yang keluar atau menyimpang dari pattern ini. Dan inilah yang ingin ditegaskan oleh penulis kitab Kejadian untuk kita semua. Jika kita perhatikan isi itu, kita dapat temukan 3 identitas khas dari orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kiranya melalui firman hari ini kita dapat belajar iman yang takut akan Tuhan dari keturunan Set,
supaya kita membuktikan diri kita sebagai keturunan Set, lalu mari kita menjalani kehidupan yang berkenan pada hati Tuhan. Amin. Yang pertama, Set menyadari kelemahan dan keterbatasannya sebagai seorang manusia. Ayat 1 sampai ayat 20. Mari kita lihat ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama ayat 1 dan 2. Inilah 1, 2, 3. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, Allah membuat laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa dirinya sendiri. Ketika Allah menciptakan manusia, siapakah dijadikan sebagai model? Menurut rupa dan gambar Allah. Dengan demikian, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang dapat merasakan segala sukacita, dukacita, kasih dan benci dan lain-lain. Kemudian manusia menjadi makhluk rohani sehingga manusia dapat bergaul dengan Allah. Menjadi makhluk yang suka kepada kasih dan keputusan. Tapi mari kita perhatikan ayat 3 sampai ayat 5. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Di sini yang perlu kita garis bawahi, Adam melahirkan seorang anak laki-laki menurut gambar dan rupa dirinya, bukan menurut gambar dan rupa Allah. Di sini apa yang dimaksud dengan rupa Adam? Adam itu Adam yang sudah jatuh kepada dosa. Karena jatuh kepada dosa, Adam terusir dari Taman Eden. Kemudian Adam yang berbuat dosa, lalu dia bersembunyi di belakang pohon ara. Adam yang selalu mencoba membenarkan diri sendiri, tidak mau mengakui dosanya, tidak mau bertanggung jawab. Adam yang egois. Begitulah rupa Adam yang dimaksud di dalam ayat 3. Jadi semua keturunan yang lahir sebagai keturunan Adam, mereka memiliki gambar dan rupa Adam seperti ini. Saat itu, semua manusia kehilangan rupa Allah, kemudian menjadi makhluk yang memiliki tabiat yang busuk seperti Adam. Baiklah, Adam melahirkan Set pada usia 130 tahun. Setelah itu selama 800 tahun lamanya, Adam melahirkan anak-anak, kemudian dia mati pada usia 930 tahun. Set juga melahirkan Enos pada usia 105 tahun. Setelah itu terus melahirkan anak laki-laki dan perempuan, dan akhirnya dia juga mati pada usia 912 tahun. Enos pun melahirkan Kenan pada usia 90 tahun dan melahirkan anak-anak. Setelah itu dia mati pada usia 905 tahun. Kenan melahirkan anak pada usia 70 tahun setelah menjalani hidup sekian lama, sehingga akhirnya dia juga mati pada usia 910 tahun. Mahalalel melahirkan Yared pada usia 65 tahun dan melahirkan anak-anak, kemudian dia juga mati pada usia 895 tahun. Yared melahirkan anak Henok, yaitu Henok pada usia 62 tahun. Ia juga melahirkan anak-anak. Setelah itu ia mati pada usia 962 tahun. Dengan demikian, semua manusia keturunan Adam setelah dilahirkan di dunia dengan memiliki rupa dan gambar Adam, memiliki gaya hidup yang sama, yaitu dilahirkan, kemudian setelah menjadi dewasa, melahirkan anak-anak, kemudian hidup sekian tahun lamanya. Akhirnya setelah itu satu persatu semuanya berakhir dengan kematian. Inilah kematian masuk ke dalam dunia ini akibat dosa Adam.
Jika kita perhatikan silsilah Adam, semua orang, semua keturunan Adam setelah dilahirkan di dunia ini bertumbuh menjadi dewasa, kemudian melahirkan anak-anak, kemudian berakhir dengan kematiannya. Dalam silsilah ini muncul mati, ia mati sebanyak 8 kali. Artinya, kematian yang dialami oleh keturunan Adam itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semua orang mengalami nasib yang sama. Setiap manusia yang lahir sebagai keturunan Adam dengan memiliki rupa Adam sudah mempunyai nasib yang sama. Setelah dilahirkan, kemudian menjadi bertumbuh, menjadi dewasa, melahirkan anak-anak, akhirnya berakhir dengan kematian sebagai kurban. Oleh karena itu, semua manusia akan mengalami nasib yang sama, yaitu mengalami kematian. Baik saya sendiri maupun Anda sekalian, ini semuanya karena kita lahir sebagai keturunan Adam, sebentar lagi kita juga mengalami nasib yang sama. Kira-kira bagi Anda saat sekarang tinggal berapa tahun lagi untuk mengalami kematian itu? Tidak tahu ya, itu justru tidak tahu lebih bagus ya. Kalau kita tahu, kita sedih, kita tak berdaya, karena itu rahasia yang hanya bisa diketahui oleh Tuhan saja. Oleh karena itu, kematian manusia sama dengan upah dosa, karena kita lahir sebagai keturunan Adam, walaupun kita tidak melakukan dosa yang persis sama seperti Adam, tapi karena kita memiliki rupa dan gambar Adam, kita semua akan mati sebagai upah dosa. Oleh karena itu dalam kitab Roma, Rasul Paulus berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun kecuali yang dapat menghindari kematian. Walaupun tidak melakukan dosa yang persis sama dengan Adam, maut berkuasa di atas semua manusia. Inilah yang ditentukan oleh Allah. Sekaligus ini penginapan firman Allah yang pernah diberikan kepada Adam. Bila mana Adam memetik buah dari pohon pengetahuan yang baik yang tidak baik, pastilah engkau mati. Dan sesuai dengan firman Tuhan itu, jadi akhirnya terjadi penerapan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita yang lahir dengan mempunyai rupa dan gambar Adam harus menerima kenyataan ini sebagai fakta bahwa kita yang telah dilahirkan di dunia ini akan melahirkan anak, kemudian kita menikmati masa hidup sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Kemudian pada akhirnya kita juga pasti akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini. Kita harus sadar bahwa karena kita berasal dari debu tanah, nanti setelah kita juga mati, kita juga kembali ke debu tanah. Orang-orang sering keliru seolah-olah mereka bisa hidup untuk lama, untuk selama-lamanya. Tadi juga saya tanyakan kepada Anda sekalian, kira-kira berapa tahun tinggal kepada Anda? Kita senyum, karena kita anggap pasti kita tahu nanti kita pasti akan mati. Tapi sepertinya kematian kita ini sesuatu hal yang masih aman. Jadi kepada seorang sudah lanjut usia 70 tahun pun mereka tetap, walaupun saya mulai sakit-sakit di mana-mana, saya mungkin matinya bukan sebentar lagi, tapi masih mungkin puluhan tahun, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, semua orang berpikir seperti itu, seolah-olah nasib kematian itu masih jauh. Tapi lagi selalu bangga kekuatannya, seolah-olah terus kuat itu. Gadis-gadis selalu membanggakan kecantikannya, seolah-olah kecantikan itu milik untuk dinikmati untuk terus-menerus. Supaya menjadi lebih cantik lagi, suka mendandani diri sendiri, memakai perhiasan, kosmetik, walaupun mahal itu juga dipedulikan.
Orang-orang menggunakan kekerasan untuk memperoleh keuntungan dan reputasi lebih besar, dan menulis puisi-puisi yang indah, menciptakan lagu-lagu sekuler yang sangat romantis dan lain-lain. Tetapi segala usaha manusia hanya itu saja. Sementara kita semua sebagai keturunan Adam, kita pun setelah sekian lama menderita lagi, kemudian bila mana tiba waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, kita satu-satu harus mengalami kematian, kemudian pergi dari dunia ini kembali menjadi segenggam udara. Oleh karena itu, kita berkata, semua yang hidup adalah seperti rumput, segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kita semua melalui Rasul Petrus. Arti 1 Petrus yang pasal 1 ayat 24-25 yang tadi kami bacakan, artinya kita tidak boleh terpaut kepada kemuliaan dunia yang bagaikan rumput dan bunga yang ada hari ini, tapi besok kering gugur tidak ada lagi. Kita tidak boleh terpaut kepada kemuliaan dunia yang hanya sementara. Tetapi kita harus hidup dengan firman Allah yang benar. Karena ketika kita hidup sesuai dengan firman Allah, walaupun tubuh kita nanti mengalami kematian, kita tidak akan mati, tapi kita dapat hidup untuk selama-lamanya. Kita harus mengakui kelemahan dan keterbatasan diri kita sebagai seorang manusia biasa. Kemudian kita harus hidup sesuai dengan firman Allah sambil bersekutu dengan Allah. Seth adalah seorang yang mengakui kebenaran ini. Dia menyadari betapa lemahnya manusia itu, sehingga setelah dia mendapatkan anak, kepada anaknya diberi nama Enos, yaitu kelemahan. Arti kata Enos adalah kelemahan, karena Seth menyadari dirinya sebagai seorang manusia yang betul-betul lemah. Karena Seth menyadari kelemahannya, kemudian dia semakin bersandar kepada Allah. Andai kata Seth mengakui diri sebagai orang yang kuat, dia tidak bersandar kepada Tuhan. Tapi karena Seth tahu segala kelemahannya, kekurangannya, keterbatasannya, sampai nama anaknya diberi Enos, yaitu kelemahan. Kemudian karena kita lemah, dia bersandar kepada Tuhan. Kita bedanya pasal 4 ayat 26 mengatakan, pada saat itu orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Karena Seth menyadari segala kelemahan, dia mulai memanggil nama Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dari segala usaha dia lakukan supaya dia betul-betul bersandar kepada Tuhan. Keturunan Seth mulai beribadah kepada Allah, membuat pengakuan keterbatasan sebagai manusia biasa, sebagai makhluk yang harus binasa setelah dihukum mati. Kemudian mereka melalui ibadah, mereka memohon belas kasihan kemurahan Allah supaya Allah mengasihi mereka. Kemudian dia bersyukur, memuji segala kemuliaan itu diproklamasikan untuk Tuhan saja. Menjalani hidup dengan iman. Sebab Seth menyadari hanya hidup yang takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hidup dengan iman, hanya itu sajalah cara satu-satunya yang membuat mereka hidup untuk selama-lamanya. Saat ini pun, saudara-saudara, pada hari Sabat yang indah ini, kita dengan kasih karunia Tuhan, kita sudah berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Sekarang kita sedang mendengarkan firman Allah. Inilah pengakuan iman kita bahwa kita adalah sebagai manusia yang biasa, yang penuh dengan kelemahan. Kemudian ini juga pengakuan iman kita terhadap Allah kita. Allah kita adalah Sang Pencipta, Allah yang tetap. Kemudian kita sedang mengakui kelemahan diri kita sebagai seorang manusia yang patut binasa di hadapan Allah.
Lagi pula, walaupun sepanjang minggu kita berusaha keras untuk hidup sesuai dengan firman Allah, tapi kita sadar, kita mengakui segala kelemahan diri kita. Walaupun kita seharusnya hidup begini, ternyata kita hidup begitu, kemudian kita di depan Allah, kita mengakui kesalahan kita, dosa kita, kelemahan kita, sambil memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Saudara, apa tanda yang paling jelas? Apakah kita ini keturunan Kain atau keturunan Set? Dari mana kita bisa tahu? Itu adalah apakah kita memanggil nama Tuhan, apakah kita beribadah kepada Tuhan atau tidak. Orang yang menyadari rupa dirinya sebagai manusia yang lemah, dia akan datang kepada Tuhan, dia akan memanggil nama Tuhan, dia akan beribadah kepada Tuhan. Tapi orang yang memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan secara manusiawi, secara duniawi, mereka tidak akan datang kepada Tuhan karena ada sesuatu yang dapat diantaranya. Kiranya kita dapat percaya bahwa takut akan Allah, beribadah kepada Allah, itulah satu-satunya kehidupan yang paling berharga. Daripada kita menikmati harta kekayaan, kekuasaan, reputasi yang sebagus apapun dari dunia ini. Takut akan Tuhan, beribadah kepada Allah, itulah kehidupan yang paling berharga, paling indah. Kemudian itulah yang diindahkan oleh Tuhan. Karena itu, semoga Tuhan terus beri semangat kepada diri kita. Walau bagaimanapun kehidupan kita susah maupun baik, kita suka, kita penuh dengan duka cita, itu tidak menjadi penting. Yang penting kita setiap saat kita datang kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dengan Tuhan memberkati kita sebagai keturunan Set. Amin. Yang kedua, Allah langsung mengangkat dan membawa pulang Henok ke dalam kerajaan surganya. Mari kita lihat ayat 21 sampai 27. Kita baca sekali lagi ayat 21 sampai ayat 23. Setelah Henok, oke, 1, 2, 3. Ketika kita membaca ayat 21 sampai ayat 23, ada perbedaan dibanding dengan biaya hidup orang-orang yang lain. Tadi mulai dari ayat 3 sampai ayat 20 yang telah kita pelajari. Sesudah orang lain, semuanya diakhiri dengan ia mati. Tetapi, apa yang tertulis di dalam silsilah Henok? Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok tidak mengalami kematian, walaupun kematian itu sebagai upah dosa. Semua manusia, termasuk Adam, keturunan Adam, semuanya mengalami kematian. Tapi kepada Henok diberi pembebasan, sehingga Henok tidak ada, dia tidak mengalami kematian. Tapi dalam keadaan hidup, langsung dibawa pulang oleh Allah. Oleh karena itu, Henok tidak ada lagi di dunia ini. Kalau begitu, kira-kira kemanakah Allah membawa Henok ini? Jelas, Allah membawa Henok itu ke dalam kerajaan yang kekal. Setiap manusia yang lahir dengan memiliki rupa dan gambar Adam, seharusnya mengalami penderitaan, setelah itu mengalami kematian, kembali ke kehutanan. Tapi Henok mendapat berkat dan kasih karunia yang sungguh spesial, sampai dia tidak mengalami kematian, tapi langsung masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika kita menghitung pada saat itu usia Henok itu, waktu terangkat ke surga, dia berusia 365 tahun. Seperti tadi kita baca, saat itu hanya yang kebanyakan orang-orang hidup karena rata-rata 900 tahun. Sehingga pada saat Henok terangkat ke surga, hanya Adam saja mati. Kemudian semua keturunan Adam, keturunan Set masih hidup.
Jadi saat itu Henok pada usia 365 tahun, dia langsung diangkat, kemudian dibawa ke kerajaan surga. Mereka yang tertinggal semuanya menyaksikan kenaikan Henok ini. Kalau begitu, siapakah Henok itu? Kemudian apa pesan yang ingin diberikan oleh Allah melalui terangkatnya Henok itu? Yang pertama, Henok adalah orang yang telah menerima firman Allah, wahyu yang langsung dari Allah. Henok telah melahirkan Metusalah pada usia 65 tahun. Tapi nama Metusalah ini mengandung arti yang sangat penting. Nama Metusalah artinya, pada hari ia mati akan datang penghukuman Allah. Jadi Henok sudah mendapat wahyu dari Allah. Kemudian ketika dia memberi nama kepada anaknya, dia memberi nama Metusalah. Karena anak saya nanti mati, pada saat itu akan datang penghukuman. Bagaimana Henok bisa mengetahui hal itu? Karena Allah langsung memberi wahyu kepada Henok. Karena Henok itu menjalani hidup yang dekat dengan Tuhan. Memang benar ketika Metusalah mati, terjadilah penghukuman air bah dari Allah. Bagaimana Henok dapat mengetahui hal ini sampai memberi nama kepada anaknya Metusalah? Karena Henok telah menerima firman Allah secara langsung, sehingga dia tahu apa yang akan terjadi. Melihat anaknya semakin bertumbuh besar, Henok menyadari bahwa penghukuman Allah terhadap dunia ini pun semakin mendekat. Oleh karena itu, Henok mulai memberitakan mesej penghukuman kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau kita buka kitab Yudas ayat 14, ayat 15, di situ tertulis juga tentang mereka. Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Henok sudah mengetahui Allah pasti menghukum orang-orang fasik. Allah akan menghukum segala perbuatan mereka, kata-kata yang fasik. Henok percaya akan firman Allah ini secara utuh. Melalui nama anaknya, ia menyampaikan mesej penghukuman kepada orang-orang di zaman itu. Kemudian dia terus mendesak supaya orang-orang di zaman itu segera bertobat, karena nanti anak saya mati. Pada saat itu air bah hukuman Allah yang datang. Ayo cepat-cepat bertobat. Itu yang terus disampaikan oleh Henok. Dia adalah orang yang betul-betul percaya akan firman Tuhan. Apa yang ia dengar sesuai dengan apa yang ia dengar, dia menerima itu sebagai firman Allah. Kemudian dia percaya. Yang kedua, Henok adalah orang yang beriman dengan bergaul dengan Allah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ayat 21, ayat 23. Secara dua kali secara berturut-turut, Henok itu diperkenalkan. Henok hidup bergaul dengan Allah. Henok bergaul dengan Allah. Dan Allah membawa Henok itu, mengangkat dia langsung masuk ke dalam kerajaannya. Henok melakukan segala aktivitas dengan baik sambil bergaul dengan Allah. Henok mempunyai iman sehingga dia dapat bergaul dengan Allah. Kalau begitu, apa artinya Henok bergaul dengan Allah? Bagaimana kita dapat bergaul dengan Allah? Bergaul dengan Allah ditulis di dalam kitab NIV sebagai berikut. Henok walked faithfully with God. Jadi walk faithfully with God. Jadi artinya walk with God adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi Henok berjalan bersama dengan Tuhan.
Henok pergi bersama dengan Tuhan. Henok selalu mengikuti Tuhan. Saudara, apabila kita pergi berjalan bersama dengan seseorang atau dengan orang lain, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tujuan kita dengan orang itu bersama. Hati kita dengan dia juga bersama. Tujuan dan maksud hidup kita juga, tujuan hidup, arti hidup juga harus sama. Lebih-lebih jika kita berjalan bersama dengan orang-orang yang lebih tinggi daripada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Kepada orang yang lebih tinggi daripada diri kita, segala schedule kita harus disamakan dengan orang yang lebih tinggi daripada kita. Saya bekerja di perusahaan saya kurang lebih 5 tahun 10 hari, pasti 5 tahun. Karena saya penerjemah ketika saya menemani bos saya. Jadi kalau selama perjalanan dinas, schedule saya tidak ada. Kalau dia kapan berangkat, kapan selesai, saya selalu itu menyesuaikan diri sesuai dengan schedule dia, bukan schedule saya. Tapi kalau dia mau berangkat, saya berangkat, dia mau saya berhenti, dia ngomong, saya juga ngomong. Kemudian kalau andai kata saya salah ngomong, ditegur, karena dia belum pernah ngomong kayak begitu, kenapa misalnya mengarang, kayak begitu, dia selalu menegur itu. Jadi apapun dikatakan oleh dia, itu yang harus saya ucapkan. Kalau sedikit menyimpang, saya langsung ditegur. Itu yang diberi latihan selama 5 tahun. Di melalui pekerjaan itu, saya juga belajar ketika menyampaikan firman Tuhan. Bukan pendapat saya, pikiran saya itu disampaikan, tapi harus itu tanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang harus saya ucapkan. Jadi yang dari Henok, dia bergaul dengan Allah, artinya dia selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Kira-kira apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau lakukan, dia lakukan. Rencana diri kita sendiri harus dibuang. Kemudian kita harus mengikuti firman Allah. Andai kata kita mau bergaul dengan Allah, harus cepat-cepat tahu kira-kira apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian kita harus mengikutinya. Itulah arti kita bergaul dengan Tuhan. Itulah kehidupan yang selalu bergaul dengan Allah. Allah berkenan kepada orang yang selalu mau bergaul dengan Dia. Dalam hal apapun, misalnya kita mengasuh, membesarkan anak-anak kita pun, domba-domba Tuhan pun, kita harus melakukan bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karena kita sendiri tidak tahu kira-kira apa tujuan dan rencana Allah yang sudah ditaruh kepada anak-anak kita. Mau tidak mau, kita harus terus berdoa, bertanya, kemudian menjalani hidup yang bergaul dengan Allah. Alkitab tidak mengatakan hal rohani adalah baik, tapi hal yang bersifat materialis tidak baik. Sehingga waktu kita bekerja di kantor kita pun, kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita semuanya harus tanya kepada Tuhan. Apalagi ketika kita mengambil keputusan yang penting, kita mau mendirikan keluarga. Bukan kita mengutamakan perasaan kita, emosi kita, rencana kita. Tapi ini pasti harus tanya kepada Tuhan. Kira-kira apa yang Tuhan kehendaki? Itulah adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Orang yang sudah punya rencana pulang kampung, tapi coba tanya, apakah pulang kampung ini kehendak Tuhan, atau perasaan saya, atau rencana saya? Orang yang bergaul dengan Tuhan, Henok bergaul dengan Tuhan, artinya dia selalu bertanya, kemudian mengutamakan kehendak Allah daripada rencana pribadi. Semuanya kita harus bertanya kepada Tuhan. Itulah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Ternyata Henok itu dia menjalani hidup seperti itu. Dia selalu mengakui segala kebodohannya, kelemahannya, keterbatasannya. Kemudian dia selalu bertanya apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian dia berusaha keras untuk melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika hal itu dilakukan, Allah pun sangat berkenan kepada Henok. Kemudian
Henok dibebaskan. Walaupun semua orang mengalami kematian, tapi Henok mengalami banyak penderitaan. Begitu juga dia tidak mengalami kematian, langsung terangkat ke surga. Oleh karena itu, di dalam kitab Ibrani diceritakan tentang iman Henok ini sebagai berikut. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6. Kepala iman bisa hafal ya, karena ini waktu pernikahan ini. Lupa ya? Begitu pacar aja ini. Ibrani pasal 11 ayat 5 dan setiap kita sudah hafal. Jadi pasal 15 ayat 5 dan 6. Di mana? Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan dia tidak ketemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Penulis kitab Ibrani menjelaskan tentang iman Henok. Jadi Henok mendapat kesaksian dari Tuhan bahwa dia adalah orang yang menyenangkan hati Allah. Tanpa iman, Allah tidak berkenan kepada siapapun. Jadi orang yang memiliki iman, Allah paling senang. Tapi walaupun secara manusiawi, secara duniawi memiliki banyak bakat, kemampuan, kekuatan, tapi kalau dia tidak punya iman, jelas Allah tidak bisa berkenan kepada dia. Ternyata bagi Henok ada iman yang menyenangkan hati Allah. Henok percaya bahwa Allah ada. Kalau bagi kita juga, ketika semua perjalanan hidup kita mulus, kita gampang kita ucapkan Allah itu hidup, Allah itu ada, Allah itu berpihak pada saya. Tapi ketika segala kesusahan terjadi, kemudian kita mengalami banyak penyiksaan, penderitaan, kemudian ketika jalan masa depan tidak kelihatan, pada saat itu kita sangat susah untuk membuat pengakuan Allah itu ada, Allah itu hidup. Tapi ternyata bagi Henok, walaupun kehidupannya penuh dengan tantangan dan kematian, dia tetap percaya Allah itu ada, Allah itu hidup. Kemudian Henok percaya juga bahwa Allah selalu memberi upah kepada orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Bagi Henok ada iman yang menyenangkan hati Allah. Kerinduan kita pun semoga seperti Henok, kita juga menjadi orang yang beriman, sehingga dari Tuhan kita juga mendapatkan kesaksian bahwa kita ini sebagai orang-orang yang menyenangkan hati Allah. Untuk hal itu, kita pun harus percaya Allah itu ada dalam segala keadaannya. Bukan ketika kita keadaan sehat saja, tapi ketika kita sakit, bukan ketika kita selalu berhasil, ketika tiba-tiba kita mengalami PHK, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan sesuatu yang dapat kita andalkan. Tapi dalam keadaan apapun, kita harus percaya Allah kita tetap hidup. Dia selalu berpihak kepada diri kita. Kemudian Dia mendatangkan segala kebaikan melalui segala sesuatu yang Dia izinkan. Kemudian Dia akan memberi upah kepada setiap orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kiranya seperti kepada Henok, Allah memberi dua iman ini, kepada diri kita juga diberi iman yang sama. Jadi bukan karena kita dikalahkan oleh keadaan, tapi melalui iman yang diberikan oleh Allah. Dengan iman itu kita menang, kemudian kita juga mampu menyenangkan hati Allah. Amin. Yang ketiga, Henok tidak mengalami kematian, tapi langsung terangkat ke atas. Henok menjalani hidup yang bergaul dengan Allah dengan setia dan tidak mengalami kematian, langsung terangkat ke surga. Henok mengalami keterangkatan itu pada usia 365 tahun. Pada zaman itu, seperti tadi kita bacakan, kebanyakan orang-orang hidup sampai usia
rata-rata 900 tahun. Maka 365 tahun ini usia yang sangat muda. Kalau zaman sekarang katakanlah rata-rata panjang umur manusia itu 78 tahun, maka hanya hidup 25 tahun saja. Jadi Henokh menjalani hidup yang menyenangkan hati Allah. Kemudian pada usia masih muda, dia terangkat oleh Allah langsung masuk ke dalam kerajaannya. Apa pesan yang diberikan oleh Allah melalui peristiwa ini? Kira-kira apa pesan yang tetap diberikan oleh Allah kepada orang-orang di zaman itu? Allah ingin memberitahukan kematian itu bukan kesudahan dari kehidupan manusia. Setelah kematian, ada kerajaan Allah yang kekal. Dan ingin diberitahukan juga bahwa hidup bergaul dengan Allah adalah satu-satunya cara untuk masuk ke hidup yang kekal. Allah tidak sungguh berkenan kepada orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Allah memberi upah kepada orang-orang yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kapanpun dimanapun, kita harus hidup dengan iman. Kemudian kita masuk kepada Allah yang hidup. Kemudian pada saat susah, kita harus memiliki iman yang mencari Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Pada saat itulah Allah menghargai iman kita. Kemudian Allah memberi upah yang berlimpah-limpah kepada diri kita. Seperti kepada Henokh, Tuhan memberi berkat iman yang kuat. Kepada kita semua diberi iman yang sama. Walaupun selama kita hidup di dunia, kita mengalami banyak penderitaan, tapi jangan kita dikalahkan oleh penderitaan, tapi mari kita menang dengan iman yang diberikan oleh Allah, lalu kita dapat menjalani kehidupan yang mulia dan tenang. Amin. Oke, yang ketiga, Lamekh mengharapkan penghiburan Allah, ayat 28 sampai 32. Mari kita lihat ayat 28 sampai 32. Kita lihat ayat 28 sampai 32. Setelah Lamekh hidup 182 tahun, yang memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamekh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Lamekh mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Setelah Lamekh mendapatkan anak laki-laki, kepada anaknya diberi nama Nuh. Apa alasannya? Mari kita perhatikan ayat 29. Kita baca sama-sama ayat 29. Oke, 1, 2, 3. Oke, 29. Oke, tahan. Oke, 1, 2, 3. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah tertutup oleh Tuhan. Arti nama Nuh itu adalah penghiburan, istirahat. Jika tiba di zaman Nuh, keturunan Kain, keturunan Set itu hidup campur, hidup berbaur. Oleh karena itu, keturunan yang menurut kitab Kejadian pasal 6 ayat 2, anak laki-laki dari anak-anak Allah melihat kecantikan anak-anak perempuan manusia, dan siapa saja diambil sebagai istrinya masing-masing. Jika dilihat dari hal ini, keturunan Set yang saatnya takut akan Tuhan, tetapi ternyata mereka terpengaruh bahkan terkontaminasi oleh budaya keturunan Kain yang tidak benar. Lagi pula karena tanah terkutuk oleh Allah, manusia harus bekerja lebih keras lagi untuk mencari makan. Oleh karena itu, persaingannya pun menjadi semakin keras, semakin ketat, dan dunia ini semakin tidak cocok sebagai tempat kediaman manusia. Walaupun mereka bekerja secara mati-matian, benar-benar susah untuk bertahan di dunia. Dengan demikian, orang-orang semakin menderita, semakin membutuhkan penghiburannya.
Pada zaman sekarang juga saudara-saudara, baik kita yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sama-sama mengalami begitu banyak penderitaan, harus bekerja keras dari pagi-pagi sampai malam tanpa membedakannya. Tujuannya untuk mencari makan. Untuk bertahan hidup di dunia ini, kita harus berjuang dari pagi-pagi sampai malam. Tidak ada satu orang pun yang hidupnya enak atau santai-santai. Apalagi di dalam dunia yang penuh dengan dosa, godaan-godaan iblis, kita mau hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengalami penderitaan yang lebih besar. Melayani pekerjaan Tuhan juga bukan selalu senang dan bahagia. Kadang di dalam gereja, ketika kita melayani karya Tuhan, justru kita menderita lebih banyak karena orang-orang yang ada di dalam gereja bukan semuanya pikirannya, pendapatnya sama dengan kita. Karena perbedaan pikiran, pendapat, kepentingan, kemudian latar belakang seringkali terjadi juga banyak perselisihan di dalam gereja. Kemudian karena kelemahan dan naluri kita yang sungguh-sungguh, kita bukan membuat kawan-kawan sekerja Allah mendapatkan semangat, tapi justru kita seringkali melukai, mengecewakan satu sama yang lain. Oleh karena itu, begitu banyak orang sedang menderita, mereka betul-betul membutuhkan penghiburan. Kehidupan semuanya itu keras, penuh dengan penderitaan. Orang-orang mencari penghiburan dan kepuasannya dari mencari uang sebanyak-banyaknya. Andai kata mereka mendapat uang banyak, atau mendapatkan reputasi yang baik, atau mendapatkan pekerjaan yang baik, mereka terhibur. Tapi keturunan Seth dengan cara-cara seperti itu, kita sama sekali tidak bisa dipuaskan. Hal itu sama dengan kayak kalau andai kata kita mencari sumber penghiburannya seperti orang-orang dunia. Itu sama dengan seperti kita minum air laut ketika keadaan kita haus. Bila mana ketika kita haus, kita minum air laut, untuk sementara mungkin kelaparan kita bisa hilang, tapi sebentar lagi kita menderita lebih keras karena masalah dahaga yang semakin serius. Oleh karena itu, Tuhan Allah pernah mengajak setiap umat manusia melalui Nabi Yesaya, kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu berjalan belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan hoki, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sentangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Penghiburan yang benar bagi jiwa-jiwa yang penuh dengan luka dan sedang membutuhkan penghiburan itu hanya bisa didapati dari Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan Yesus juga mengajak kita dengan hati yang sangat sungguh-sungguh. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus mengundang kita semua dengan hati yang sangat sungguh-sungguh. Semua orang yang letih lesu, berbeban berat, semuanya diajak datang kepadanya. Apabila kita maju kepada Tuhan Yesus janji Dia akan memberi kelegaan, istirahat, ketenangan yang benar. Diberikan ketenangan, sukacita yang sungguh luar biasa. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai keturunan Seth, bukan seperti keturunan Kain, itu berjuang secara mati-matian untuk mendapatkan penghiburan dari hal-hal yang lain. Tapi semoga kita datang kepada Tuhan, karena ketika kita datang kepada Tuhan,
ketika kita mendengarkan firman Tuhan, segala masalah penghiburan kita itu dapat diberikan. Saudara, siapakah Allah kita? Jadi Allah kita disebut di dalam kitab Yesaya seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Dalam 1 Korintus pasal 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 1, pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4 pun, Rasul Paulus berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, kiranya Allah yang Maha Penghibur, yaitu sumber penghiburan, selalu menghibur hati saya dan hati Anda sekalian. Kemudian dengan penghiburan yang kita dapati dari Tuhan, bukan hanya kita menikmati penghiburan, tapi melalui penghiburan yang kita terima dari Tuhan, mari saling menghibur sampai hati kita penuh dengan penghiburan yang berasal dari Tuhan. Amin. Sebagai saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu, salah satu surat kabar dari Amerika mengadakan semacam sensus survei, pertanyaan kepada semua pembaca. Jika andai kata bagi Anda tinggal 1 tahun saja sebagai masa hidupmu, kira-kira hidup macam apakah yang Anda jalani? Itulah yang pertanyaan kepada semua pembaca surat kabar itu. Kebanyakan orang, hampir 82%, 82% responden menjawab bahwa kalau andai kata betul-betul bagi saya tinggal 1 tahun lagi, mulai sekarang saya akan menjalani hidup yang lebih mengasihi sesamanya. Saudara, sebagai keturunan Adam, kita semua pasti akan mati. Semua kita menyadari segala kelemahan diri kita sebagai keturunan Adam dengan sungguh-sungguh. Kemudian mari kita berjuang keras seperti keturunan Set, karena mereka menyadari segala kelemahan, mereka mulai memanggil nama Tuhan. Semua kita juga berjuang keras untuk beribadah kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang lemah. Walaupun kita semua pasti mati, tetapi jika kita hidup seperti Henokh, kita pun pasti dapat hidup untuk selama-lamanya. Kiranya kita semua mencari kehendak Allah, percaya saja kepada firman Allah secara utuh, kemudian kita taat kepada firman Tuhan sambil bergaul dengan Allah seperti apa yang dilakukan oleh Henokh. Secara terakhir, mari kita bertemu dengan Allah kita, yaitu sumber penghiburan kita. Lalu kita pun bertumbuh menjadi penghibur-penghibur kecil, supaya bagi semua orang yang di sekitar kita, mereka begitu mengalami banyak penderitaan, supaya kita juga memberikan penghiburan kepada mereka, supaya kita menjadi sumber berkat, sumber penghiburan untuk orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jadi mari kita akhiri dengan baca ayat 23. Kita sama-sama ayat 23.